Kita lanjutkan dialog jelang laga Timnas U20 melawan Iran. Sebentar lagi nih, nggak ada 1 jam lagi nih udah mau main. Di studio saya masih bersama Bung Yosef dan melalui sambungan Zoom masih bersama Pak Sumarji, manajer Timnas. Saya ingin ke Pak Yosef terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan line up-nya, siapa saja yang akan diturunkan. Jadi kalau tadi dugaan Anda 4-3-3 ternyata jadi 3-4-3. Ya. Untuk di kiper akan diturunkan ya, Ikram. Kemudian informasinya tadi ada Buffon, ya. Di central back itu ada 3 back, Buffon di kanan, kemudian Kadek di tengah, kemudian kiri Gwijangge. Saya kira ini cukup ideal ya, trio ini. Kemudian Firmansyah di kiri, kemudian di gelandang ya, ada 4 gelandang, ada Firmansyah, ada Donitri, kemudian ada Welber, dan menariknya juga ada satu lagi tadi pemain tengah di 4 gelandang. Ada Donitri, ada Zidane, ada Welber, ada Toni. Cukup menarik karena Zidane ini tadinya tidak menjadi pilihan utama. Tapi memang Zidane ini pemain yang cukup lama juga bersama timnya Indra Safri maupun timnya Bima Sakti sebelumnya. Dan di depan kemudian seperti yang kita duga ada Ravens, ada Ragil, kemudian Arliansyah. Saya tadi berpikir Arliansyah ini underdog juga menurut Anda? Iya, karena tadinya saya berpikir di sana sebetulnya ada Marcelinus Omaola ya. Kalau salah itu salah satu pemain timnas yang bermain di Liga Junior di Spanyol. Dan saya kira formasi ini artinya hasil evaluasi tentu dari tim pelatih bahwa ini yang terbaik untuk saat ini. Ini yang terbaik? Ya, seoptimis itu ada melihat line up pemain yang diturunkan? Paling tidak dari sisi pelatih. Kalau saya tadi kan berpandangan bahwa 4-3-3 yang ideal. Tetapi kalau sekarang pilihan tim pelatih adalah 3-4-3, berarti ini yang terbaik menurut mereka dan barangkali yang sudah coba dimatangkan di turnamen di Surabaya. Ketika lawan Suriah, Jordania, dan melawan India. Tapi itu di negeri sendiri mainnya. Ya, dan karena begini, apa yang terjadi di dalam latihan, di dalam uji coba, itu tidak harus itu menjadi patokan. Tidak bisa kemudian di uji coba berbeda, baik line up-nya, kemudian formasi dasar, kemudian tiba-tiba berubah di pertandingan resmi. Justru pelatih barangkali, karena satu hal bahwa pelatih Iran, Hossein Abdi itu, dia sudah mempelajari betul permainan kita, permainan tim kita. Dan saya punya keyakinan bahwa boleh jadi dia akan melihat apa yang menjadi kekuatan Suriah dan Jordania ketika mengalahkan tim kita di Surabaya. Karena mereka sama-sama dari Timur Tengah. Dan itu saya kira akan menjadi panduan bagi pelatih Iran untuk melawan Indonesia sore ini. Baik. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, 4 bulan ya Pak total untuk penjaringan termasuk latihan. Apakah memang durasi atau time frame kalau saya boleh bilang sependek itu untuk mempersiapkan timnas menuju laga? Ya, semua itu sebenarnya tergantung dari kesiapan kita. Karena kan juga kalau kita mempersiapkan tim itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, yang harus kita perhatikan itu adalah target. Terus yang kedua, yang harus kita perhatikan itu adalah terkait dengan soal biaya. Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya tidak mengganggu klub. Itu juga bagian terpenting yang harus kita perhatikan. Maka dengan 4 bulan yang kita persiapkan, dengan target yang ada saat sekarang ini sudah ideal sekali gitu loh. Dan itu sudah sesuai dengan roadmap yang sudah kita sepakati di awal tahun 2025. Sehingga roadmap yang ada itu kita tinggal jalankan saja gitu loh. Ini kan program ini sebenarnya kan program 2024 yang lalu. Pelaksanaannya baru sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apakah 4 bulan kesiapan untuk mempersiapkan tim dengan target yang sudah disampaikan itu apakah ideal? Ya ideal. Semua itu karena semua sudah ada sudah ada roadmap-nya. Saya kira itu. Anak-anak ini juga main di Liga 1 dan di Liga 2 juga ya Pak? Ya, betul. Terakhir buat Pak Sumarji karena mau ada acara yang lain, ngejar poin berapa Pak untuk malam ini sekaligus closing statement dari Anda? Ya, yang pertama tentu kami berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia itu terpenting.
Kalau berkaitan dengan target malam ini, saya sudah sampaikan dari awal. Tadi juga sebelum berangkat ke stadion, saya sudah komunikasi dengan Coach Indra dan juga saya sudah bicara dengan manajer. Intinya bahwa untuk malam ini yang terpenting adalah bisa mendapatkan poin. Intinya itu, entah itu draw, syukur-syukur bisa menang. Ya. Karena ini untuk menambah mental para pemain untuk 2 game berikutnya. Ini penting sekali. Ya. Saya kira dengan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat dan target kita mendapatkan poin, insya Allah malam ini kita akan bisa mendapatkan itu. Dan akhirnya kalau anak-anak ini semua bersinar, Pak, apakah nanti juga akan ditarik ke timnas senior oleh Coach Kluivert? Begini, saya sudah beberapa kali rapat meeting dengan Kluivert. Tidak menutup kemungkinan kalau memang kualitas pemain itu dibutuhkan dan sesuai, ya pasti akan ditarik gitu. Tetapi yang harus diingat bahwa untuk U20 ini kan memang akan kita persiapkan untuk SEA Games, ya, untuk SEA Games. SEA Games di tahun ini di bulan Desember. Dan ini kan yang memang untuk mengisi slot U22 dan U23. Ini terpenting loh ya, ditambah nanti beberapa pemain yang saat sekarang ini berada di senior, itu ada Marcelino dan beberapa yang masih usianya masuk lah, itu nanti akan digabung ditambah pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di U20. Baik. Ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati dan sudah kita rapatkan berulang kali. Baik, Pak Sumarji, terima kasih atas waktu Anda, Pak. Kita nanti malam nonton sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, Bung Yosef, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali. Bisa jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Bung Yosef. Kita akan lihat lagi, bahas lagi secara teknis. Line up sudah muncul. Kita akan sama-sama lihat grafisnya, teman-teman. Jadi permainan atau komposisi yang diturunkan adalah 4-3-3. Oh, jadi 4-3-3 ya? 4-3-3, oke. Jadi bukan 3-4-3? Bukan 3-4-3, oke. Ini 4-3-3, Ikram berada di posisi kiper. Seperti tadi prediksi Anda, Bung, Buffon dan Kadek Arel di back ini ya? Berarti kalau 4-3-3 yang menurut perkiraan saya tadi lebih ideal bagi tim ini, itu ada 2 central back di situ. Dan itu kunci sebetulnya. Ada Gwi Jangge sama Kadek Arel ya. Nah, dua pemain ini menjadi di sentral pertahanan dan ini lebih balance, lebih seimbang. Artinya ruang di lini belakang itu tertutup dari kiri sampai kanan itu, sehingga tidak ada ruang bagi penyerang lawan untuk leluasa masuk. Dan saya kira seperti saya katakan tadi, ini ideal. Mungkin masalah kita waktu di Surabaya melawan Jordania dan Suriah bisa diantisipasi untuk melawan Iran maupun Uzbekistan, 2 tim kuat ya di grup C, dengan memainkan pola ini. Dan 3 gelandang itu saya kira juga cukup bagus sebagai bumper ya di depan. Sebelum serangan lawan masuk ke lini pertahanan kita, ada 3 gelandang yang cukup mobile, cukup gesit, dan cukup termasuk petarung ya mereka itu. Ada Belber, kemudian ada Firmansyah, ada Zidane di situ. 3 pemain ini cukup mobile untuk membantu pertahanan ketika diserang maupun untuk mensupport trio lini depan ketika Indonesia berhasil menguasai bola. Oke. Yang di depan seperti apa? Ini juga sesuai prediksi Anda tadi. Ada Arli, nomor 7, ada Revan, ada Ragil. Iya. Idealnya sebetulnya kalau memakai formasi 3 penyerang itu karakter 2 penyerang sayap itu harus memiliki skill yang bagus ya, skill yang bagus untuk baik untuk keep the ball ya, menguasai bola, memegang bola lebih lama, bahkan bisa melewati bek lawan 1 lawan 1. Dan di tim ini saya tidak melihat ada penyerang sayap yang ideal sebetulnya. Harusnya siapa? Dan itu tidak mudah untuk mendapatkan penyerang ideal, penyerang sayap ya. Di sini justru Ragil misalnya, sebetulnya dia ideal sebagai penyerang tengah. Tetapi barangkali pertimbangan pelatih bahwa dia ada kelebihan, terutama kecepatan, kemudian keberaniannya menusuk, lalu
naluri golnya. Karena kita selama ini kan ada sedikit kesulitan dalam hal mencetak gol. Dan dengan ada Ragil ditaruh di depan, walaupun dia di sisi sayap, kemudian ada Revans di sentral. Revans ini kelihatan memang lamban, gaya gerakannya, tetapi skillnya, kemampuannya untuk memanfaatkan setiap peluang di kotak penalti untuk mencari gol cukup tinggi. Ya. Jadi, dan fisiknya juga. Fisiknya juga untuk duel juga oke, dia cukup tenang untuk 1 lawan 1 dalam situasi misalnya scrimmage di lini pertahanan, dia bisa cukup tenang dengan taktik individunya, bisa kemudian bisa dari sebuah peluang bisa menjadi gol. Sehingga ada peluang menurut saya dua pemain ini untuk bisa mencuri gol malam ini. Kalau targetnya minimal seri. Minimal seri. Yang penting jangan bikin banyak kesalahan. Yang paling penting nomor 1 jangan kebobolan dulu. Kemudian mencari peluang untuk kemudian kita bisa mencetak gol. Ya, apalagi nanti masih ada 2 game ke depan. Kalau kali ini kalah rasanya itu akan langsung kena mental. Ya, karena begitu kita kalah dari pertandingan ini, untuk bisa lolos ke 8 besar tidak ada pilihan lain. Harus menang melawan Uzbekistan, dan itu pekerjaan lebih berat sebetulnya. Dan terakhir saya kira relatif agak mudah ya pertandingan yang terakhir. Tetapi jadi kalau malam ini bisa kita meraih 1 poin, maka kemudian lawan Uzbekistan 1 poin lagi. Terakhir kita 3 poin, berarti 5 poin. 5 poin relatif aman dalam persaingan grup C yang cukup ketat antara Uzbekistan dan Iran. Jadi kita barangkali nanti yang juara maksimal 7, kemudian peringkat keduanya mungkin nilai 5. Dan kita punya peluang di situ. Kalau Anda lihat line up tadi ya, nama-nama termasuk yang duduk di bangku cadangan, Bung Yosef, Anda sering melihat mereka, anak-anak ini juga main di Liga 1, Liga 2. Kalau Anda melihat skillnya, apakah mereka, bagaimana perbandingannya dengan tim senior? Ya, nggak kalah jauh kan? Ya, untuk timnya senior saat ini karena kebetulan berbeda ya. Jadi maksudnya ini pemain-pemain yang asli ya, dalam tanda petik ya, pemain asli Indonesia yang baik dari segi postur, budaya, kemudian mental ya. Karena memang itu yang dicari oleh Coach Indra, bukan pemain lokal. Saya kira pelatih Indra Safri tidak membedakan ya. Ini pemain yang berdarah Indonesia yang main di Eropa ataupun yang main di sini. Misalnya John Evans misalnya. Karena memang agak lebih sulit untuk mendapatkan pemain U20 yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan tim yang senior yang sekarang ada di timnas senior. Dan kalau sekarang ada perbedaan, tadi pertanyaannya ada perbedaan, ya perbedaan filosofi yang akan diterapkan oleh Indra Safri dengan nanti yang diterapkan oleh Patrick Kluivert di timnas senior agak berbeda. Karena ini pemain-pemain yang secara postur, secara mental, secara mindset Eropa tentu berbeda pendekatan cara bermain, filosofi bermain dibanding dengan tim yang sekarang dipegang oleh Indra Safri yang 90% pemain lokal. Yang saya bilang tadi, filosofi bermain pendek, cepat, kemudian rapat, jarak antar pemain dekat. Itu yang diterapkan oleh pelatih Indra Safri. Jadi agak berbeda dengan timnas senior, agak berbeda. Ya. Filosofi berbeda tapi tujuannya satu, membawa nama Indonesia. Baik, kita lanjutkan segmen berikutnya, Bung Yosef. Kami kembali, usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Bung Yosef. Bung Yosef, tadi kita sudah sama-sama lihat line up-nya, siapa saja yang akan diturunkan, dan Anda sudah sangat optimis, sudah sangat ideal melihat line up yang diturunkan. Tapi kalau andai kata nantinya permainan stuck di tengah jalan, dari posisi para pemain yang duduk di bench atau di kursi cadangan, siapa yang berpotensi bisa masuk? Saya pikir salah satu strategi yang mungkin disiapkan oleh pelatih adalah misalnya masih ada penyerang sayap kita ya, macam Marcelinus ya, itu punya kecepatan, punya skill untuk bisa mengatasi katakan saja serangan kita agak dihambat, karena kita butuh sebetulnya pemain yang punya kepercayaan diri untuk bisa menerobos pertahanan lawan. Marcel nomor 1, nomor punggung 15, siapa lagi? Ya, di luar itu sebetulnya kalau kita bicara lini pertahanan, ada beberapa pemain yang punya naluri untuk membantu serangan naik ke atas. Misalnya di situ tadi kalau kita lihat ada Buffon, kemudian ada
Kalau Ragil tadi, salah satu alternatif untuk bisa menambah daya serang kita sebetulnya Ragil bisa ditaruh di tengah. Jadi di posisi penyerang tengah itu menjadi Ragil di sana karena Ragil ini kelebihannya adalah kecepatan dia untuk sprint. Jadi ketika pemain-pemain Iran yang tinggi, besar, kemudian adu sprint sama Ragil punya kemampuan untuk adu sprint dengan mereka. Dan dibandingkan misalnya Ravens yang relatif lebih lambat, tetapi dia kelebihannya adalah striker yang spesialis di dalam kotak 16. Karena ada istilah pelatih striker yang memang jago di kotak 16, tapi ada striker yang jago dari luar. Kalau kita misalnya lihat Kylian Mbappe misalnya atau Lionel Messi, itu penyerang-penyerang yang jago beroperasi datang dari luar kotak penalti. Begitu. Nah, Ravens ini termasuk spesialis di kotak penalti. Ragil punya kemampuan untuk bisa menerobos dari luar kotak penalti, termasuk dari sayap. Oke, tadi kalau formasi kita main di 3-4-3. 4-3-3. Oh, 4-3-3, maaf. Ya. Kemudian kita dapat bocoran dari pemain timnas, dari pelatih tim Iran, Hussein Abdi, mereka akan membuat formasi 4-2-3-1. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Saya kira ini formasi umum yang sekarang terjadi baik di tim nasional maupun di klub-klub Eropa ya, 4-2-3-1 karena ada di tengah ada kedalaman, ada dua, di situ ada dua gelandang jangkar ya, ada dua di depan 4 back, ada dua gelandang jangkar, kemudian ada tiga gelandang, ada tiga gelandang serang ya. Nah, kalau kita lihat formasinya pelatih Hussein Abdi, dia ini mantan asisten pelatih timnas junior Inggris sebenarnya. Nah, dengan dia memakai tiga penyerang, ada satu di ujung tombak, maka sebetulnya dengan kita 4 back itu sudah kontrastrategi yang cukup tepat dilakukan oleh pelatih kita, karena berarti mereka mengandalkan ada dua penyerang sayap, dan karena itu kita punya dua back sayap, ada dua. Dengan 4 back berarti kita di kedua sisi pertahanan kita ada 2 back kita untuk sudah diamankan di dua untuk sisi menghadapi itu. dua penyerang sayap mereka. Oke, komplit lah pertahanan kita di situ. Hanya memang yang menjadi kunci nanti bahwa di gelandang tengah kita harus petarung yang betul-betul bisa bermain Spartan sepanjang 90 menit. Artinya kalau ada yang menurun misalnya stamina, harus segera diganti karena gaya pemain-pemain model kemarin Surya, mereka berusaha mendominasi, mereka mencoba menekan pemain kita, melakukan pressing ketat, kemudian melancarkan serangan. Oke. Pelatih tim Iran bilang bahwa mereka dalam menurunkan pemain ini ada pasang surutnya juga, karena ada beberapa pemain andalan yang tidak dibiarkan turun oleh tim lokal gitu. Yeah. Jadi sebenarnya mereka, apa yang Anda baca dari pernyataan dari Hussein, bahwa pemain bagusnya nggak turun, jadinya ini tim ini dinilai tidak maksimal untuk turun semua karena pemain-pemain bagusnya berhalangan atau tidak diperbolehkan oleh tim lokal ya. Sebetulnya pada akhirnya diizinkan, tetapi yang jadi masalah pelatih Hussein Abdi adalah dalam proses persiapan banyak pemain-pemain andalan di timnas U20-nya Iran itu tidak ikut terlibat dalam beberapa kali pertandingan uji coba karena yang sebetulnya yang penting persiapan itu bukan latihan pagi dan sore, tetapi lebih kepada uji coba. Uji coba taktiknya pelatih, mana pemain yang cocok, karena filosofi membina timnas dengan klub itu berbeda. Jadi timnas ini memilih pemain-pemain terbaik, kemudian melatih dalam jangka yang pendek, kemudian bertanding. Nah, berbeda sama klub. Klub itu mulai dibina sebelum kompetisi, bertumbuh, dan kemudian bertanding sepanjang kompetisi, hampir 1 tahun. Nah, kalau di timnas tidak. Nah, pelatih Hussein Abdi ini berharap tadinya pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Iran kemudian diambil untuk ikut dalam uji coba. Ya, tapi uji coba kita kemarin masih banyak kesalahan passing ya. Kelemahan dasar sepak bola kita. Oke, mudah-mudahan kita tidak melihat banyak kesalahan dan poin atau target bakal tercapai, apalagi masih ada 2 permainan ke depan. Dua pertandingan lagi. Pertandingan melawan Uzbekistan dan Yaman. Dan kita harus malam ini bisa mencuri 1 poin, kemudian 1 poin lagi melawan Uzbekistan, dan terakhir menang, peluang menjadi lebih terbuka. Kita harus optimis untuk itu. Bung Yosef, terima kasih atas waktu Anda.